Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bil khusus ketua jamaah serta pengurus. Alhamdulillah, seiring hujan yang hadir, kita masih diberikan kenikmatan, keberkahan dan ridho dari Allah SWT, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa saringnya kita bersolawat menjadikan sebab syafaat Rasulullah SAW. Di dalam kitab Safinatul Najah, Safinah niku perahu, Najah niku bahagia, selamat. Jadi kitab Safinatul Najah itu kitab cek perahu yang mengantar keselamatan, istilahnya. Maksudnya di situ ada tentang fikih yang kita kupas kemarin. Kita masih sampai mana Bu? Kemarin Al-Ikhlas ini, Masya Allah pun Al-Ikhlas. Kenapa kita sering mengutamakan Al-Ikhlas? Kalau lagi main masjid, salat kedua di Al-Ikhlas. Kenapa? Ternyata fadilahnya Al-Ikhlas itu luar biasa. Al-Ikhlas itu purifikasi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memurnikan keesaan Allah itu dalam surat Al-Ikhlas. Dengan 3 kali dengan baca Al-Ikhlas, itu ganjaran fadilahnya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Iya, makanya. Tapi jangan langsung dipraktekkan, akhirnya nggak boleh belajar ngaji terus. Nah, pulang ngaji deh, pulang ngaji deh, batasan. Betul apa-apa, ini tetap belajarnya. Tapi ini amaliyah ulah suntuk. Saya kata khatam Quran maca Al-Ikhlas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 1. Nah, itu 3 kali kita seperti nilainya baca Al-Quran. Maka pernah ada satu peristiwa Nabi membuat saya bara, ayo baca Quran khataman. Ya teman-teman lain mulai baca, saya tidak itu santai-santai. Makin santai, terus habis mau jawab justru saya cukup maju langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Loh sekali kata. Ya, kalau suntuk mau Al-Ikhlas yang kuat lagi. Kenapa? Itu fadilahnya luar biasa. Maknanya monggo kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah itu cuma 1. Mungkin penekanan Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Intinya semua makhluk ada ketergantungan kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang merasa gak butuh. Sampai wonten riwayat suatu ketika waktu itu nangis karena mboten rokok. Nangis nopo? Nah, kula biyen dari pondasine bangunan gereja, akhirnya nangis aku Pak Tuhan. Waktu itu sampai tolong. Bahkan dijelaskan ketika kita nanti dalam neraka, bahan bakarnya neraka itu salah satunya batu dan manusia. Loh, jadi semua makhluk bergantung kepada Allah, bergantung. Tidak ada makhluk yang merasa tidak butuh Allah. Cuma kadang-kadang lalai. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Gandole kapan Gusti Allah, sak judul-judulnya, sak sumpah-sumpahnya dikembalikan kepada Allah. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, maksudnya Allah tidak punya anak dan tidak berupa anak. Artinya waktu dilahirkan, tidak dimunculkan. Jadi Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri.
Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Allahu samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Tidak ada. Sehingga kalau ada yang merasa istilahnya lebih hebat, di zaman Nabi Musa, Fir'aun ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Aku ini Tuhan semesta alam. Aku ini yang mengatur semua kehidupan. Dia merasa gitu sampai dia menciptakan pencakar langit dan lain sebagainya, gedung-gedung yang tinggi. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, bisa ngatur semuanya, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Itu maksudnya. Jadi orang yang cocok ya dihidupkan, nggak ada apa-apa. Yang nggak cocok dimatikan. Dia adalah merasa dirinya Tuhan. Suatu ketika Fir'aun ini nguber Nabi Musa karena Nabi Musa itu menjadi musuh utamanya. Jadi waktu itu zaman Fir'aun itu sebelum ada Nabi Musa belum lahir, itu diimpeni dalam mimpinya. Dalam mimpinya Fir'aun itu dia nanti akan dibunuh oleh anak laki-laki, seorang laki-laki. Maka sampai dia punya harapan apa nih? Nanti pokoknya bayi lahir ini nanah di. Maka ketika Nabi Musa lahir, itu lahirnya di dalam gua disembunyikan. Ibunya takut kalau anaknya, apalagi waktu itu belum ada USG gitu. Jadi saya status akhirnya lahir di dalam gua disembunyikan. Begitu lahir laki-laki, akhirnya mendapat ilham, anaknya disuruh dekek gini keranjang yang sakit kedap air, keranjangnya dikintir pakai sungai Nil, dikintir lebih inilah ini memang Allah yang ngatur. Dikintir nanti kita tidak kok masuknya ke tempatnya istrinya Fir'aun itu sedang mandi. Istrinya mandi, begitu mandi, kok suara tangisan bayi, ditelok, kok ada lucu, kenapa? Kok lama? Akhirnya izin dulu gitu. Padahal buat peraturan di Mesir itu ojo sampai orang sing dua anak laki-laki untuk harus lu izin, pas izin terus, iya wis, kamu polis diopeni dia dulu. Waktu itu, Fir'aun ini sudah bujuan lah bicara itu, kayak wis dimusuhku, masih kecil itu. Nah makanya ketika di tempat perjamuan makan, itu Nabi Musa itu waktu itu masih Musa kecil, antara kira Fir'aun ini, lah cerdas berarti musuh kira-kira. Ternyata biintilah disuruh milih antara milih makanan dengan milih bara api waktu itu. Artinya ternyata Musa itu ngambil bara api kemudian dimakan. Oh berarti kalian cara biasa-biasa aja. Nah, mungkin gitu ya. Akhirnya makanya Nabi Musa menjadi cadel mungkin menjadi apa? Cadel, pelan. Makanya doanya Nabi Musa sering kita baca bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan luaskanlah, bebaskan, mudahkanlah urusanku. Kenapa Nabi Musa waktu itu sudah demo? Aduh, gak bisa ngomong ya Allah. Karena kalau ngomong cadel. Nah ceritanya itu karena kecilnya makan bara api. Ini digerakkan untuk apa? Ya supaya Fir'aun tahu alamnya. Endingnya ceritanya gimana? Ternyata nanti yang menjadi musuh utama Fir'aun adalah Nabi Musa yang kecilnya sempat. Nah, Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Musa bingung dikejar gimana. Pertama ditantang, Fir'aun mengundang para para tabib, dukun-dukun diundang. Nabi Musa hanya bawa tongkat, ngotok mau ular, tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular yang besar, makan ini tongkat yang kecil. Akhirnya dikejar lagi, disuruh untuk mau ditahan di gunung dengan pasukannya, dengan umatnya. Nabi Musa nyebrang Laut Merah. Laut Merah itu batasannya ada dari Jeddah sana, sampai Mesir itu Laut Merah. Nyebrang, Nabi Musa bisa nyebrang, lautnya terbelah dan tidak ada yang bisa melaknat. Terbelah, dapat separuh. Nabi Musa naik, Fir'aun ngejar. Begitu ngejar, tengah-tengah lautnya sama malaikat dikatakan yuk masuk.
Loh ini masih tenggelam, muncul, tenggelam, muncul terus sampai Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Loh, ini pengen ngomong. Kalau tadi dia merasa Tuhan, merasa paling berkuasa, begitu juga lagi nafas di tenggorokan baru ngomong, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Harun itu saudaranya Nabi Musa, sekaligus juga jadi nabi. Ya, yang dilahirkan dari seorang ibu yang bisa menjadikan doa orang. Nah, Harun ini dan Nabi Musa dikatakan orang yang dimusuhi oleh Fir'aun. Tapi begitu kita mau tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Kalau sudah di tenggorokan gak diterima, kalau malaikat langsung dikei lemah, mendetekan guri-guri keluar ini. Coba jalan ini mulutnya Fir'aun, makanya sampai sekarang Fir'aun di Mesir itu mangap, Bu. Mangap di sini dalamnya ada tanah. Tak percaya? Monggo lihat apa sama kita. Ini. Nah, saya minta alhamdulillah. Ini saksi. Kalau itu, kenapa? Padahal waktu itu Allah sudah menjadikan nanti sebagai bukti. Jadi sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun meninggal, sekitar tahun 70-an kan ditemukan. Dan itulah yang menjadikan pelajaran bagi kita. Kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang bisa melaksanakan. Kalau Allah menahan, tidak ada yang bisa. Kalau Allah memerintahkan maju, tidak ada yang bisa yang memundurkan. Begitulah hakikatnya hidup kita. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala urusan. Bahwa sewu kroyo awek dewi. Kalau Allah memberikan perlindungan kepada kita, tidak. Sebaliknya, jangan merasa bangga dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kenapa? Kalau Allah menghendaki, jangankan wong sewu, nyamuk siji sama ini, uang ada ibu. Gara-gara nyamuk siji itu ada orang menjadi profesor, 2 orang di Jerman itu profesor nyamuk. Kenapa? Mempelajari nyamuk. Makanya di Al-Quran juga menjelaskan, Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan tentang nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk, tinggi. Kita tahu tinggi Bu? Cuwil tapi jenenge tinggi, cilik. Jadi cilik nggih, penting ngoten nah. Tinggi tidak tahu dunia yang lain. Nah, Allah tidak malu membuat perumpamaan. Kenapa? Mewujudkan rasa maha agungnya Allah, tempat bergantungnya manusia. Ketika Allah bisa menciptakan nyamuk yang kecil, Allah nantang kepada kita. Ayo, seperti bisa gawe cilik kayak aku saya pilih nyamuk. Kasar-kasarnya gitu. Ternyata kita bisa menyaingi membuat obat nyamuk. Tapi dengan fadilah nyamuk saja, Allah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa ribu yang kerja di Tangerang gara-gara obat nyamuk. Loh, makanya tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan oleh tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Jangan pernah kita mengatakan, loh kenapa? Maka jangan pernah kita mengambil satu kesimpulan bahwa sesuatu yang menurut kita tidak baik belum tentu. Atau sebaliknya, menurut kita baik pasti baik, belum tentu. Allah yang menentukan. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala urusan kita. Maka segala urusan kita kembalikan kepada Allah. Maka Ibu, ini kenikmatan dari hakikat surat Al-Ikhlas. Monggo diamalkan. Sak nyamanin jenengan. Maka nak sumpah Al-Ikhlas kata itu masya Allah. Lebih-lebih diiringi dengan sholawat. Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu pun yang menyamainya. Demikian, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita tunaikan mulai awal hingga akhir penuh keberkahan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal qabul bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal qabul bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.